Ya, benar sekali. Tanggal 22 Desember, yaitu memperingati Hari Ibu, Bu Sally sudah mendatangkan sosok yang inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD ASC Karanganyar dan penonton setia SD ASC TV. Kembali lagi bersama Bu Sally di ASC Podcast. Selamat datang di ASC Podcast, sharing and inspiring, berbagi cerita dan inspirasi bersama Bunda Esti. Halo, Assalamualaikum. Nah teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial. Di episode yang spesial, Bu Sally juga sudah bersama orang yang spesial, narasumber yang spesial juga. Semuanya tahu hari ini tanggal berapa? Ya, benar sekali, tanggal 22 Desember, yaitu memperingati Hari Ibu. Bu Sally sudah mendatangkan sosok yang inspiratif. Nanti kita akan sharing bersama ya Ibu, berbagi cerita dan juga berbagi inspiratif bersama Bunda Esti. Nah, di sini kita akan mengangkat tema yaitu berjuta rasa menjadi seorang ibu, ya. Apalagi di masa yang seperti ini, sosok seorang ibu itu bagaimana, nanti kita akan tanya-tanya kepada Bunda Esti. Langsung saja kita menyapa Bunda Esti. Assalamualaikum Bunda Esti. Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda Esti kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Apa semakin sibukkah di masa pandemi ini? Pastinya ya, pastinya lebih sibuk, tapi yang penting prioritas selama kita sehat, anak-anak sehat, suami juga, keluarga, alhamdulillah semua. Alhamdulillah semuanya. Nah, Bunda Esti ini kan juga mempunyai background yang sangat luar biasa ya. Selain menjadi sosok seorang ibu, juga Bunda Esti ini menjadi ibu yang berkarir juga. Dan backgroundnya ini seorang dosen ya. Di Fakultas Pertanian, di Prodi Ilmu Teknologi Pangan UNS. Oh, UNS. Nah, luar biasa sekali mempunyai berbagai macam profesi, selain ibu rumah tangga. Dan Bunda Esti ini teman-teman juga merupakan salah satu wali murid di SD ASC Karanganyar, yaitu Ananda Almira. Ya, Ananda Almira dari kelas 2A. Nah, Bunda, suka dukanya sebagai ibu, pandangannya menjadi ibu, perannya ibu, apalagi di masa pandemi ini seperti apa, Bunda? Banyak hal sebenarnya. Kalau kita bicara tentang ibu, kalau dari perspektif yang sempit kan ibu orang yang melahirkan kita. Betul. Sebenarnya. Tapi apalagi di kondisi pandemi begini bisa sangat meluas gitu. Iya, jadi ibu ya harus bisa semua sekarang, atau bahasa kalau sekarang tuh multitasking. Jadi harus bisa semuanya. Bisa ngurus anak-anak, ngurus dapur, ngurus bekerja ya di rumah, bekerja di kantor, bekerja saya sebagai dosen misalnya. Intinya harus bisa full time pekerjaan, semuanya gitu. harus bisa ngayai ya istilahnya, kalau orang istilahnya harus bisa fleksibel, manajemen waktu juga gitu. Terus apakah ada istilahnya, pernah nggak Bunda keteteran ketika harus memberikan pendidikan kepada anak di rumah? Kan ibu itu sebagai pendidikan utama di keluarganya. Nah, dengan bekerja itu pernah nggak merasakan hal yang seperti itu? Intinya nobody's perfect ya. Jadi saya juga bukan robot atau bukan superwoman sekali gitu. Tetap intinya saya nggak boleh sakit. Jadi harus tetap sehat, karena memang pekerjaan beruntun sampai malam pun nggak selesai. Tapi tetap saya punya skala prioritas gitu. Dan walaupun saya bekerja, karena memang amanah Allah itu adalah anak-anak, nomor satu anak-anak. Dan karena daring jelas memang jauh lebih sibuk, tantangannya lebih besar.
kita otomatis nggak bisa pasrahkan seperti dulu ya. Iya, Sekolah udah berangkat, selesai tugasnya apa gitu, kita nggak ngoreksi. Kita yang benar-benar harus terjun gitu. Kita tetap komunikasi sama guru, gimana perkembangan anak-anak, tugasnya seperti apa, kita yang handle gitu. Tapi positifnya, ngerti anak saya sejauh apa sih perkembangannya sebenarnya gitu. Kemampuannya kurangnya apa. Karena banyak waktunya di rumah, sebenarnya buat anak-anak malah kita bisa manfaatkan gitu. Terutama kalau anak saya, hafalan, kalau dulu targetnya belum nyampe banyak, karena daring, alhamdulillah malah tercapai. Ini tercapai gitu, dan skill-skill yang lain juga. Jadi kalau keteteran pasti keteteran, termasuk pekerjaan saya sendiri, karena saya juga mengajar, ada target untuk membuat laporan, kemudian pengabdian dan sebagainya. Cuma ya tinggal tadi prioritas saja, terus bagi waktu, jangan lupa me time. Harus ada refreshing buat kita dan keluarga. Betul. Jadi memang sekedar kita cuman jalan-jalan atau putar-putar sebentar cukup lah untuk me time. Yang penting bisa bagi waktu, bisa bagi waktu. Terus ini kan Mbak Almira memang kalau di sekolah itu terkenal dengan sosok yang ceria, anak yang aktif. Nah, mungkin manajemen psikologinya ketika mendapatkan anak yang seperti itu, karena kan mungkin keingin tahunya pasti jauh berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Terus mungkin pengennya disayang seperti ini, apalagi ini punya adik. Nah, manajemen psikologinya yang diterapkan di rumah itu seperti apa, Bunda? Kalau anak-anak saya samakan. Jadi intinya tidak ada ini anak sulung, dia sudah besar, sudah mandiri, sudah saya lepas. Oh gitu. Kami tidak seperti itu, dan selalu komunikasi dengan suami begitu. Jadi intinya setiap anak punya multiple intelligence-nya sendiri, punya keunikannya sendiri, itu pasti. Walaupun dibesarkan di rumah yang sama, mau jaraknya setahun 2 tahun, buat kita yang penting anak ini punya manajemennya sendiri. Nah, khusus Almira memang dari kecil memang kita tahu bahwa dia ekspresif. Iya, dia ekspresif. Jadi mau happy, seneng, sedih, apa dia ekspresif, dia terlihat. Dan karena ekspresif itu mudahnya kita untuk deket. Jadi Mbak ada masalah apa, pingin curhat apa gitu. Jadi setiap dia pulang sekolah bukan kita tanya, Mbak ujiannya gimana, gitu. Mbak tadi belajarnya apa. Kita tidak akan tanya itu, Mbak ada cerita apa. Jadi pengen mengulas anak tapi bahasanya beda. Jadi setidaknya menurunkan derajat stresnya dia di sekolah. Gitu. Jadi kalau dia sudah unek-uneknya keluar, dia pengen cerita apa, dia yakin bahwa orang tuanya adalah orang pertama yang bisa jadi teman buat dia. Jadi tahu permasalahannya. Ya, jadi ketika di sekolah sudah ujian, di rumah ditanya ujian sepaneng beda lagi kalau ada cerita apa. Nanti bisa lebih meluapkan ceritanya. Ya, itu salah satu tips yang pertama mungkin untuk ibu-ibu yang ada di rumah, yang terkhusus untuk Bunda SDASC Karanganyar, bahwa ketika anak di sekolah pulang, yang mungkin yang ditanya itu bukan bagaimana nilai ujiannya, tapi punya cerita apa. Nah, itu tips yang pertama mungkin. Terus kemudian apakah ada istilahnya, misalkan yang adiknya kan masih kecil, terus yang Mbak Almiranya sudah besar. Nah, itu pembagian tugas di rumah juga memang dijadwalkan, sudah terbentuk sejak dini atau bagaimana, Ibu? Alhamdulillah sudah kami pola. Jadi memang Almira ini kami tanamkan, Mbak sekarang kakak. Kakak. Jadi posisi kakak seperti apa? Jadi bukan kakak kok harus ngalah gitu ya, karena kadang-kadang apa-apa mainan udah adik aja yang main, nanti dikit-dikit ngalah gitu. Tapi kita tanamkan ngalah bukan berarti kalah. Ngalah itu berarti memberikan teladan buat adik. Kalau memberikan teladan berarti nanti Mbak Almira dapat pahala. Jadi ada contoh-contoh yang kita berikan dan disampaikan langsung dalam bentuk sikap ke Almiranya sendiri. Dan jangan lupa kita tidak melupakan dia. Bukan berarti perhatian selalu ke adiknya aja, jalan-jalan adiknya, nanti mainan kasihkan adik, jajan kasihkan adik gitu. Kita lupa sama dia gitu. Padahal dia dalam posisi usia yang menuju pra remaja. Pra remaja ini kan usia yang buat saya sendiri, terutama karena anak saya masih umur 7 ya. Jadi masih awam untuk ke arah sana. Jadi saya berusaha untuk merangkul. Jadi jangan sungkan kita untuk meluk dia, untuk kalau dia bete, sedih, bingung gitu, kita rangkul, kita ajak ngomong. Kadang kita keluarnya bareng kakaknya aja. Ayo Mbak, jalan-jalan bareng, ngobrol gitu. Yang sering seperti itu ayahnya sebenarnya, karena kan lebih dekat sama ayahnya. Jadi pas bete berantem sama adiknya, ayo keluar.
ngobrol berdua gitu. Gitu. Jadi intinya punya porsi masing-masing dengan caranya bahasanya dan cara pendekatannya sendiri-sendiri. Di sini coba Mbak Elmira ini kan maksudnya terkenal juga siswa yang berprestasi juga yang di SDASJ, salah satu siswa berprestasi. Apalagi banyak sekali perlombaan-perlombaan yang Mbak Elmira juga mengikutinya dan alhamdulillah memang menghasilkan kejuaraan juga. Dan yang terakhir kan di Timo Gold Award ya. Nah itu mungkin tipsnya kenapa Mbak Elmira bisa terbentuk menjadi sosok yang seperti itu? Apakah memang penekanannya di rumah kamu harus belajar yang seperti ini dan jadi anak itu harus mengikuti orang tua atau memang orang tua itu sudah mengerti potensi anak baru mengarahkan? Seperti itu bagaimana? Walaupun kita sudah pola dari Almira bahkan masih playgroup waktu itu, cuma tetap kita punya tantangan ya, namanya juga anak kan not in the mood gitu ya. Aku pengen main, begitu di cut berhenti main belajar itu pasti udah frontal, sudah nggak mau gitu. Kita pertama petakan dulu potensi atau kesukaan. Saya bedakan dengan bakat. Karena beberapa orang tua kan begitu dia megang piano, dia pasti bakatnya piano. Kalau saya nggak ke sana. Saya lebih suka anak ini kemana? Saya lebih kenalkan anak ke semuanya dulu. Musik iya, pelajaran iya, atau bukan pelajaran pengetahuan umum iya, semuanya. Olahraga iya, karena ayahnya juga suka kadang basket, badminton, bola di luar. Saya nggak peduli anak cewek, anak cowok sama. Jadi kenalkan aja gitu. Dari situ dia kan mulai mengarah sebenarnya. Terutama yang paling disukai yang mana? Dan alhamdulillah waktu TKB kalau Almira sudah kelihatan hafalannya kuat. Jadi dia bahkan bahasa ayahnya seperti spons, cepat nyerap air. Dari situ saya punya cara, potensi berarti dia hafalan bagus. Saya cobakan, hanya dengan mendengar, alhamdulillah responnya baik, cepat nangkep sampai sekarang gitu. Jadi ada potensi ke sana. Nah selain itu dia suka baca. Jadi kami sediakan ada pojok baca di rumah. Karena waktu dulu kelas 1 kan ada pojok baca, inisiatif di sekolah ada, berarti di rumah kita sediakan, kita fasilitasi. Cuma 1 rak, udah Mbak silahkan mau baca kapanpun, daripada main setengah jam aja kamu baca 1 buku, nanti Umi ceritain. Kamu baca apa tadi gitu. Saya kenapa saya minta ceritakan, karena supaya dia tata bahasanya mulai belajar, mulai keluar. Dengan belajar tata bahasa berarti dia tahu cara ngomongnya bagaimana, penyampaian bahasa seperti apa. Dari kelas 1 sampai nanti kelas 2 kan beda. Beda bahasanya. Mulai berkembang sekarang begitu ya. Betul. Jadi banyak cara sebenarnya, atau dia pas main. Kita sebagai ibu jangan sungkan ikutan main. Harus terjun langsung pas dia main masak-masakan. Sebenarnya ada cara kita untuk mengenalkan prosedur. Ini ditambah ini, dimasukkan ini. Terus pas dia main boneka atau Barbie anak sekarang atau princess zaman sekarang, kita mulai kenalkan bagaimana etika menggunakan pakaian, pakai baju. Itu banyak cara sebenarnya. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh orang lain, yang tidak seperti itu. Boleh kelihatan atau tidak. Jadi banyak kesempatan buat kita untuk jadi tidak terjadwal jam. Kalau kaku terjadwal jam, mungkin kalau saya pagi hafalan, tapi sisanya apalagi daring begini bebas waktunya gitu. Jadi tapi tetap tertanamkan kepada Mbak Elmira bagaimana dia bisa mengenali potensinya. Jadi untuk orang tua mungkin lebih mengarahkan ke potensi anaknya Jadi kan mungkin kadang-kadang banyak yang orang tua pengennya orang tua seperti ini, terus mengarahkan anaknya ke ini, padahal anaknya mungkin belum tentu suka. Tapi kalau mungkin suka bisa satu jalan, tapi kalau yang belum tentu suka kan beban sendiri anaknya. Jadi tidak mau jadi beban. Mengikuti alurnya saja ya Mbak. Terus kemudian kalau untuk pembiasaan ke adiknya sendiri juga apakah sama atau berbeda? Nah, spesial buat adiknya tuh agak unik juga. Kalau Almira ekspresif, anaknya dia saya tekan kasarnya, Mbak hafalan sekian sampai sekian, surat ini saya murojaah, mau. Gitu. Sampai walaupun ekstrimnya dia sampai nangis pun dia nggak kabur. Gitu. Karena dia punya struggle yang saya harus bisa. Jadi malah orang tua juga saya bisa bentuk dia dengan, karena dia struggle. Nggak ada takutnya, bahasa gampangnya Almira gitu. Tapi kalau adiknya beda, dia pribadi yang butuh waktu. Jadi dia tekun anaknya, dia cukup mendengar saja mbaknya belajar apa, ngikutin mbaknya, lihat
habis itu dia bisa sendiri. Tapi kalau saya tekan, Dek baca halaman ini sampai ini atau satu baris saja, ngambeknya keluar. Jadi malah ngambek. Jadi bagi saya ya udahlah, dia masih TK proses ya. Ya sambil kita doakan saja. Dia sambil berproses dia juga pasti ada perubahan gitu ya. Dan alhamdulillah waktu tes kemarin PD-nya berubah, PD-nya keluar. Selain karena memang adik sekarang mau SD, jadi anak SD harus berubah gitu kan. Terus kalau mau jadi anak SD harus berani gitu. Kamu bisa, kamu yakin bisa. Tolong diulangi, kamu bisa, aku bisa. Oh, jadi itu bentuk motivasi juga dari rumah. Intinya percaya sama anak aja bahwa dia punya potensi, kasih reward, tidak harus yang mahal, tidak harus yang sesuatu yang biarin anak milih, aku milih ini, enggak. Jadi bentuk pelukan, bentuk sekedar seperti di sekolah alhamdulillah ada bintang prestasi, itu benar-benar simple tapi itu berarti buat anak walaupun bentuknya kecil begitu ya, stiker begitu, tapi itu sangat berharga gitu loh. Aku dapat bintang prestasi itu bangga banget gitu. Terus ada beberapa lomba di sekolah yang dapat hadiah ini ya, beberapa alat tulis mungkin harganya nggak seberapa, tapi buat anak itu penghargaan yang aku menang, aku pernah dapat juara gitu, itu memori yang ada di kepala yang benar-benar motivasi buat dia. Jadi begitu anak-anak down, malas belajar, tuh pialamu di lemari, ada medalimu di lemari. Itu kalau nggak isi dengan tiap tahun kamu belajar, kamu nambah skill, tuh ya, itu akan jadi piala kosong. Nggak ada artinya gitu, nggak ada artinya. Buat apa itu dipajang, buat apa kamu dapat kalau kamu sudah selesai tapi mundur, tapi nyerah gitu kan. Sekarang kamu kelas 2 buat Almira, ntar lagi kelas 3 kelas 2 sudah oke. Kelas 3 kamu punya apa? Saya motivasi gitu aja, akhirnya dia mulai sadar, oh ya Umi aku belum bisa tentang peta Indonesia, ambil peta. Ambil peta, buka langsung dibuka, iya gitu. Langsung dibuka, ini apa, biarkan dia baca dulu, nanti bingung tanya, oke, nggak apa-apa. Jadi contohnya begitu sih setiap hari. Nggak harus kaku belajar apa, les apa, nggak jadi harus. memang penerapan dari orang tua ya, sendiri. yang penting kita terjun aja, tidak harus anak dikursuskan les kemana, tidak terlalu perlu kalau saya ya, walaupun memang beberapa orang tua merasa sepertinya cocok untuk les ini, pinter ini gitu ya. Ya, tidak harus juga dengan anaknya juga sebenarnya. Sesuai dengan potensi anaknya dan juga kemampuan orang tuanya juga. Ya. Tapi kalau dari Bunda Esti tadi lebih senang untuk bisa terjun kepada anaknya. Terus ucapan-ucapan anakku hebat, anakku berprestasi itu memang perlu diucapkan. Harus ada kata-kata penting yang sepertinya kita semua sebenarnya sudah tahu ya, ada kata maaf, terima kasih, kemudian tolong, permisi, itu 4 kata ajaib yang buat kita itu sepele sebenarnya, tapi itu sangat menghargai. Kita minta tolong Mbak, tolong diambilkan buku yang ada di meja gitu. Betul. Oh iya Umi, jawabannya sudah oke. Begitu kita terima, kita nggak ngomong terima kasih. Ya, terus anak kan pergi gitu aja, dan itu akan pola terbawa ke teman-temannya mungkin ya di sekolah, ada bu guru misalnya minta tolong hal yang sama, dia akan berpola yang sama. Jadi ya mau nggak mau ibu, terutama karena madrasah pertama anak contoh, jadi anak itu butuh diri kita wujud fisik, bukan mohon maaf mungkin yang ada pengasuh di rumah atau keluarga lain selain ibunya atau ayahnya di rumah gitu ya. Walaupun kita tidak bisa total, mau nggak mau dalam seminggu atau sehari itu ada wujud fisik kita yang hadir buat anak. Gitu. Anak nggak butuh uang, nggak butuh mainan kok, nggak butuh dibelikan jalan-jalan kemana. Wujud fisik harus ada gitu. Karena ini umi saya gitu. Karena prinsip saya nanti kalau saya tua yang ngurus anak-anak. Betul. Jangan sampai anak-anak nggak tahu saya gitu. Karena umimu di mana? Kerja sampai malam gitu. Dan nanti begitu saya tua saya baru ngerasa gitu. Oh ya saya dulu ninggalin dia gitu kan. Saya nggak mau ada itu. Jadi prioritas tetap anak. Tetap anak. Karena kan ya mungkin yang perlu digarisbawahi seperti walaupun ibu berkarir tapi tugas pokok utamanya tetap untuk anak, tetap untuk rumah tangga, untuk keluarga, seperti itu ya. Yang ini saya juga yang paling hebat dari sosok seorang ibu yang seperti itu, beliau yang bekerja tidak bakal ada pensiunnya.
sampai terus sampai tua kan, tidak pernah ada pensiunnya yang hebat luar biasanya seperti itu. Ya Bunda, mungkin Bunda Esti punya motivasi atau salam hebat untuk ibu-ibu yang ada di luar sana yang sedang menonton tayangan ini, biar mereka itu lebih semangat lagi, terus mereka itu lebih banyak meluangkan waktu untuk anak-anaknya yang seperti itu. Apa ya? Karena semua bunda pasti punya cara, punya style masing-masing. Pasti punya. Tapi tanamkan di hati bahwa anak ini amanahnya Allah, itu nomor satu. Jadi karena amanah, ini anggap aja ibadah. Jadi seberat-beratnya, secapek-capeknya, frustasinya kayak apa, anak saya 2, tapi bunda di luar sana pasti ada yang jauh lebih berat dari saya gitu. Jadi ada yang single fighter bahkan ya maaf suami meninggal gitu kan, pasti berjuangnya lebih dari saya. Dan seberat apapun saya, kalau saya ngalamin, pengen nangis, pengen apa, anggap ini ibadah, banyak yang lebih berat. Jadi lebih semangat lagi jadinya. Jadi semangat. Kita lebih memotivasi diri kita sendiri. Jadi jangan merasa saya capek sendiri, saya berat sendiri. Apalagi kalau suami kerjanya pulang malam capek, nggak mau ngurusi gitu ya kan, ada yang seperti itu gitu. Jadi sudah ya anak ya urusanmu gitu, rumah ya urusanmu. Kita ya buat happy aja gitu. Itu kenapa ada istilah me time ya buat bunda semua. Aku me time-nya apa? Shopping, me time-nya apa? It's okay, nggak apa-apa ya, asal sebatas untuk memanajemen stres kita. Karena psikologis kita sangat berpengaruh ke anak-anak. Betul sekali. Kuncinya di situ. Jangan sampai kalau kita bete, marah, sedih, anak-anak kena gitu. Kuncinya di situ. Dan itu rem buat saya juga, buat siapapun. Jadi memang harus tahu ya, ketika kita stres, kita manajemennya harus seperti apa gitu. Gampang kok cuman nonton, cuman jalan-jalan, cuman duduk di teras, sukanya berkebun atau ada hewan peliharaan mungkin itu ya macam-macam ya, setiap orang beda gitu. Iya, betul sekali ya. Itu juga dari motivasi dari Bunda Esti yang luar biasa sekali, sudah memberikan inspirasi bagi kita semua, cerita juga bagi kita semua bagaimana sih Bunda Esti ini bisa membentuk karakter untuk putra-putrinya menjadi sosok yang luar biasa juga. Mungkin ada close statement terakhir Bunda sebelum ditutup acara ini. Oke, mungkin buat Bunda semua se-Indonesia, sedunia, you are the special one. Jangan menyerah, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Sama-sama berdoa, sama-sama berusaha. Kita adalah makhluk yang struggle ya. Jadi jangan pernah menyerah, itu intinya. Kita sama-sama berjuang buat anak, buat keluarga, buat diri kita juga. Begitu. Oke, selamat Hari Ibu buat Mama. Terima kasih untuk Bunda Esti yang sudah berbagi cerita, sudah menginspirasi kita semua, dan saya juga mungkin ketika menjadi ibu salah satu panutan juga. Ya, terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas di sini, Bapak Ibu guru hebat juga, dan teman-teman yang melihat tayangan ini sampai dengan selesai. Terima kasih juga sudah melihat tayangan ini. Semoga kita semua dan ibu-ibu hebat yang ada di luar sana tetap semangat dalam mewujudkan cita-cita anaknya, mendampingi anaknya sampai dengan besar nanti. Amin. Ya Bunda. Terus kemudian jangan lupa tetap dukung channel kami di SDASC TV dan follow Instagram kami di SDASC_Karanganyar. Sekian dari saya dan kru dan semua yang bertugas di sini, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.